Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang mengasihi setiap kami bersyukur Tuhan, kesempatan hari ini kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami semuanya, berkati setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, baik hamba yang menyampaikan, kiranya urapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan kami semuanya boleh sama-sama diberkati oleh firman-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada kesempatan hari ini, kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Nah, untuk mendasari firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Renungan hari ini diberi tema Eternal Legacy atau diartikan warisan abadi. Merupakan hal wajar apabila sebagai orang tua kita ingin memberikan segala yang terbaik yang mampu kita berikan kepada anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita mendapatkan kehidupan yang layak, makan sehat, pendidikan yang baik. Bahkan sebagian besar orang tua sudah memikirkan atau bahkan sudah mulai menabung warisan yang mungkin ingin mereka tinggalkan bagi anak-anak mereka kelak, bila mereka sudah tidak ada lagi di sisi anak-anak mereka. Ya, ada orang yang sudah punya rumah satu, wah rumah saya baru satu, kan anak saya dua, saya harus punya lagi rumah supaya ini bisa diwariskan, ya. Seperti itu ya. Ada orang tua yang memikirkan untuk memberikan warisan rumah, tabungan, deposito. Nah, itu nggak salah. Tidak ada yang salah. Namun, sebenarnya apakah harta benda berlimpah, pendidikan yang tinggi dari sekolah atau universitas terbaik, nasihat-nasihat yang panjang lebar dan lain sebagainya adalah warisan yang cukup berharga dan penting bagi anak-anak kita? Nah, kira-kira apa sebenarnya yang Tuhan ingin untuk kita wariskan bagi anak-anak kita? Warisan apa? Warisan abadi apa yang Tuhan ingin kita berikan kepada anak-anak kita?
Alkitab mencatat ada sebuah warisan yang jauh lebih berharga dibandingkan harta benda dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, yaitu warisan iman akan Kristus. Mari kita baca dalam kitab Ulangan pasal 6. Apa yang kuperintahkan, Ulangan pasal 6 ayat 6-7 dituliskan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dari ayat ini, kita diwajibkan untuk memahami firman Tuhan, mengenal pribadi Allah lebih jauh lagi, bahkan mengajarkannya berulang-ulang. Kita diwajibkan untuk memahami firman Tuhan, mengenal pribadi Allah lewat Yesus Kristus, dan harus pula mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Ketika kekayaan berupa harta benda dan uang pada suatu saat akan habis lenyap, tidak demikian halnya dengan iman akan Kristus. Ini adalah bekal yang sungguh bermanfaat sepanjang kehidupan di dunia dan menjadi bekal untuk kehidupan kekal kelak. Inilah salah satu bukti penggenapan rencana Tuhan yang diajarkan Musa di kitab Ulangan. Yang kalau yang kita lihat di sini ya di kitab Ulangan, yang kalau saya boleh sebutkan sebagai estafet iman, ya, iman yang ada pada Abraham, iman yang ada, Abraham memang tidak dapat menyelamatkan Ishak, apalagi Yakub, tapi iman itu bisa diajarkan, diwariskan kepada anak cucu Abraham, dan persis seperti itulah yang Abraham lakukan. Ternyata iman percaya adalah warisan yang paling berharga yang bisa kita teruskan, wariskan kepada anak cucu kita. Di dalam iman percaya terdapat butir-butir kekekalan, ada pengharapan, ada masa depan. Jika hari ini engkau telah mengenal Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dalam hidupmu, wariskanlah iman percaya tersebut kepada anak-anakmu, kepada anak-anak kita, dan kepada anak-anak dari anak kita semua. Jadi kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita. Jadi wariskan kekal, warisan abadi yang pertama yang kita wariskan adalah iman percaya. Jika kita sadar bahwa iman percaya kita adalah warisan termulia yang paling berharga, yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, kita sendiri harus sudah memiliki iman percaya tersebut sebelum kita bisa mewariskannya kepada anak-anak kita. Ulangan pasal 11 ayat 18 mengatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Menjadikan firman Tuhan ada di dalam hati. Menjadikannya tanda pada tangan dan dahimu. Lalu dari hati yang sudah diset dengan kebenaran firman Tuhan, diisi oleh firman Tuhan, kita harus mewujudkannya pada kehidupan sehari-hari, pada setiap pikiran dan perbuatan kita. Pikiran kita yang selalu dipenuhi oleh janji-janji firman Tuhan itu sendiri.
harus berangkat dari hatinya yang baik. Pekerjaannya, karya-karyanya yang disimbolkan dengan tangan di sini dilakukan dengan menggenapi firman Tuhan. Warisan iman percaya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, inilah warisan pertama yang orang tua berikan kepada anak-anaknya. Iman percaya. Iman kepada Yesus Kristus. Warisan ini tidak bisa dicuri oleh orang lain dan bersifat kekal. Sebagaimana Yesus Kristus berkata bahwa harta duniawi bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Tetapi harta surgawi tidak bisa dirusak olehnya. Bahkan pencuri pun tidak bisa mencurinya. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, warisan abadi yang pertama yang kita wariskan adalah iman percaya. Dan warisan yang kedua yang kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita. Kembali kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat yang ke-19. Sekarang kita lihat di Ulangan pasal 11 ayat 19 yang mengatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kitab Ulangan yang diberikan kepada Israel, umat pilihan Allah, berbicara tentang Allah bisa menjadi hal yang normal dan wajar dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Allah perlu menghafal firman-Nya dan menaruhnya di tempat-tempat yang mudah sering dilihat. Hukum itu memerintahkan umat untuk berbicara tentang perkataan Allah kepada anak-anak mereka. Apabila engkau bangun, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Allah memanggil kita untuk membicarakan tentang Allah, tentang Dia yang mengasihi setiap kita. Mari ambillah kesempatan itu. Bergantunglah kepada Tuhan, kepada Roh Kudus-Nya dan cobalah mengubah obrolan ringan kita ya. Obrolan di keluarga kita, dalam rumah tangga kita menjadi pembicaraan yang lebih bermakna. Allah akan memberkati lingkungan kita ketika kita membicarakan dan melakukan firman-Nya. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak perlu dilakukan secara berulang-ulang ya, apalagi kepada anak-anak balita. Ya, saya punya anak balita, tidak bosan-bosan karena ini akan memudahkan anak-anak untuk mengerti apa yang kita ajarkan. Mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang juga bisa dilakukan dalam ibadah keluarga, yaitu dengan bersama-sama membaca firman Tuhan. Selain di dalam rumah, firman Tuhan juga dapat diajarkan di luar rumah. Misalnya pada saat di perjalanan sambil melihat ciptaan Tuhan ya. Orang tua mengajarkan atau menceritakan firman Tuhan, menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan nyata. Nah, dalam pendidikan anak pun tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak ya, oleh ibu saja atau ayah saja, akan tetapi kedua belah pihak. Ayah maupun ibu sama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Ya, di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini dikatakan bahwa bapak-bapak juga mempunyai peran untuk mendidik anak-anaknya supaya mengerti akan firman Tuhan.
Demikian juga dengan ibu juga ya, bahwa kita harus sama-sama, baik ayah maupun ibu sama-sama menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan. Membicarakannya kepada anak-anak kita. Lalu mulut orang tua menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Dengan ini pengaruh firman Tuhan sudah meluas ya, dari dalam hati orang tua, lalu diwujudkan dalam pikiran dan perbuatannya, dan diajarkan kepada anak-anaknya. Anak-anak di sini tidak selalu merupakan anak dari sebuah perkawinan ya, tetapi juga mencangkup anggota masyarakat lingkungan sekitar kita, anak didik kita, bagi seorang guru, atau anak asuh kita, anak rohani kita. Jadi warisan yang kedua, warisan abadi yang kedua yaitu pengajaran firman Tuhan. Yang pertama tadi adalah iman percaya, yang kedua adalah pengajaran firman Tuhan. Dan warisan yang ketiga, yaitu kita lihat di ayat yang ke-20, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yaitu di dalam ayat ini jelas sekali ya, di dalam mendidik anak seharusnya bukan hanya banyak bicara, tetapi sebagai orang tua lebih banyak meneladani atau memberikan teladan kepada anak-anak kita. Jadi warisan yang ketiga adalah keteladanan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih, seandainya kita mengajarkan firman Tuhan, orang tua harus melakukan terlebih dahulu dan memberikan contoh kepada anak, dan ini akan lebih memudahkan dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, anak sejak kecil sudah bisa mengerti atau tanggap terhadap teladan yang diberikan oleh orang tua. Misalkan diajarkan berdoa, namun ketika anak sudah mulai besar, mulai mengajarkan tentang kesaksian hidup. Hidup yang dipimpin Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan juga mengajarkan tentang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi menjadi teladan dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kita mungkin bisa mengajarkan seluruh isi Alkitab, namun jika kita tidak pernah menghidupinya, maka semuanya itu sia-sia. Kita harus menjadi teladan akan apa yang kita katakan dan kita ajarkan. Hidupilah nilai-nilai kerajaan Allah, dan izinkan setiap orang yang ada di dalam hidup kita, termasuk anak-anak kita, melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita semuanya. 3 warisan tadi ya, warisan abadi yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu warisan iman percaya. Yang kedua, warisan pengajaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah warisan keteladanan. Keteladanan, 3 hal ini. Jadi, biarlah setiap kita semuanya melalui renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita mulai mewariskan iman semacam ini tadi ya, mewariskan 3 hal tadi kepada anak-anak kita. Mulai hari ini, yakni melalui pembicaraan yang berulang-ulang tentang firman Tuhan, tentang Kristus yang menanggung hukuman dosa di kayu salib, tentang bagaimana anak Tuhan belajar menaati dan melakukan kehendak-Nya, tentang cinta Allah yang nyata dalam kehidupan masing-masing pribadi. Niscaya warisan itu akan menjadi harta yang paling berharga bagi anak-anak kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tolong setiap kami supaya setiap kami semuanya boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Bahkan mewariskan 3 hal tadi. Iman percaya, pengajaran firman Tuhan, dan keteladanan ini boleh kami wariskan kepada anak-anak kami, kepada anak cucu kami. Tolong setiap kami, Roh Kudus mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.